Saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Nurul sebagai brand representatif dari Gebek Indonesia yang akan memandu acara ini. Saya akan membacakan ketentuan-ketentuan dulu ya, Bun, untuk mengikuti webinar. Ketentuan mengikuti webinar. Peserta dipastikan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Semua peserta akan di-mute oleh host saat acara dimulai. Sesi ice breaking oleh brand. Sesi ini akan memberikan gift kepada peserta yang benar menjawab pertanyaannya. Peserta akan di-unmute jika mengangkat tangan pada layar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sesi pertanyaan hanya ada pada saat setelah materi dari narasumber selesai. Dengan rules atau dengan cara, pertanyaan sampaikan dalam kolom komen pada kiri layar. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan dibacakan oleh host dan penanya akan di-unmute oleh host. Dan terakhir adalah nama door prize yang diambil dari akun Gebek aplikasi ini dipastikan sesuai ya, Bun. Jadi door prize diundi sesuai nama yang tercantum pada Gebek aplikasi yang diberikan kepada admin saat pendaftaran. Oke. Sekarang kita masuk untuk pembacaan rundown. Rundown acara kita pada jam ini kita sudah melakukan opening. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Gabriela selaku founder Gebek Indonesia, kemudian ada bridging dari Prenagen, kemudian kita masuk ke materi oleh Dr. Mulyaman Mansur, setelah itu kita ada sesi Q&A, dan terakhir adalah door prize, closing, dan foto bersama. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Gabriela Rayana selaku CEO dan Kreatif Director Gebek. Kepada Ibu Gebi, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat siang. Halo. Suaranya udah kedengeran belum nih, Mak Min? Udah ya? Oke, selamat siang ibu-ibu, mami-mami, bunda-bunda. Nih, selamat siang, apakah sudah makan siang? Apakah cuciannya udah cuciannya udah dicuci semua? Nah, pertama saya mau mengucapkan Happy World Breastfeeding Week untuk semua ibu-ibu di Indonesia, apalagi ibu-ibu yang hadir di sini. Kalian semua hebat, jempol. Nah, kalau webinar yang sebelumnya saya diminta baca puisi. Ini rada ini ya, background bergerak. Kalau sebelumnya saya disuruh baca puisi, tapi kalau kali ini baca puisi lagi takut banyak yang nangis, jadi nggak baca puisi ya. Nah, tapi nggak afdol, makanya aku mau sharing ini satu. Ini bentar. Kelihatan? Apakah kelihatan? Oke, aku bacain dikit aja. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam untuk menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Anakku, bila ibu memilih siang ini nonton drakor atau ikut webinar Dr. Mulyaman Mansur bersama Gebek dan Prenagen, maka ibu memilih ikut webinar agar ibu tahu cara mengoptimalkan kecerdasanmu sampai dengan 2 tahun, nak. Oke, bilang cakep dong, Mak Min. Oke, Cakep, nah, Bu. Cakep ya. Sebenarnya bukan baca puisi lagi, tapi aku ada sedikit game sebenarnya. Nah, aku akan putar video singkat, nggak lama-lama, hanya 2 menit aja. Tolong diperhatiin, karena nanti dari video itu akan ada pertanyaan dan akan ada hadiah untuk 3 moms yang beruntung yang bisa jawab dengan benar. Oke, apakah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu Gebi? Nggak ada suaranya ya? Oh.
Oke, suaranya udah mulai kedengeran. Oke, suara aku udah kedengeran lagi ya? Apa masih kecil? Sudah, Bu. Nah, jadi singkat kata, dari video itu, dari awal misi Gebek Indonesia adalah mau menjadi partner atau teman perjalanan ibu menyusui di Indonesia. Nah, di era digital kayak gini, di mana jempol selalu nempel sama handphone, Gebek pun mau menjadi partner yang dapat diandalkan, yang selalu ada di samping ibu. Makanya kita bikin Gebek aplikasi yang diharapkan dapat mengingatkan ibu dan selalu memberi semangat agar berhasil proses menyusui 2 tahun ya. Oke, kita games-nya ya. Games-nya sih sebenarnya simpel aja. Ibu-ibu tadi kan udah sempat lihat fitur-fitur apa yang ada di Gebek aplikasi. Akan saya pilih 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, dan nanti akan mendapatkan 1 box brush pad premium ya, Mbak Nurul ya. Oke, aku sebutkan pertanyaannya dulu, nanti setelah itu ibu-ibu bisa melambai, nanti aku akan pilih dan aku akan buka mic-nya ya untuk menjawab. Oke, pertanyaannya sebutkan 1 aja fitur dari Gebek aplikasi yang merupakan favorit ibu. Ibu yang menjawab ya maksudnya ya. Oke, adakah yang tahu? Silahkan melambaikan tangan ya. Ada yang kelihatan nggak? Nah, aku lihat Heniko Putri. Heniko Putri, aku unmute ya, Bu. Oke, Mbak Heniko apa kabar? Belum ke ini nih. Bisa tolong di-unmute? Mbak Heniko, boleh tolong di-unmute? Oke, apa kabar? Udah. Apa kabar Mbak Heniko? Baik. Udah pakai Ya, aplikasi kah? udah. Asik, berarti udah tahu jawabannya ya? Iya. Buat Yang Mbak sering Heniko apa fitur paling favorit? fitur yang paling favorit itu fitur yang buat pengingat kapan mau pumping, kapan mau menyusui, kapan mau ASI-nya harus dicairkan. Wah, oke. Itu ya, jadi ada yang ngingetin ya, Mbak Heniko ya? Iya, ada yang ngingetin, kayak ada yang perhatiin gitu loh, Bu. Oke, kayak suami ya perhatiin. Iya. Oke, thank you ya jawabannya. Dicatat ya Mbak Min. Mbak Heniko dapat 1 breast pad. Yang kedua, Iya, aku makasih. ngerti ya Mbak Heniko ya. Iya, terima kasih. Satu lagi, silakan lambaikan tangan, Bu. Ada Ibu Egi Ramada. Oke, aku boleh tolong di-unmute? Halo, Bu Egi. Boleh tolong di-unmute, Bu? Oke. Halo Mbak Egi, apa kabar?
Sekarang udah menggunakan Gebek aplikasi belum, Mbak? Udah. Oke, tahu dong jawabannya. Jangan yang udah Iya. disebutin ya. Gimana? Jangan yang sudah disebutin sama Mbak Heniko tadi. Oh iya. Nah, di sini saya bisa tahu berapa banyak, bisa mencatat secara aplikasi berapa banyak ASI yang saya hasilkan per hari. Oke, berarti di report ya? Di report Iya. kecatat, itu berarti fitur favoritnya ya? Iya. Oke, betul sekali. Di situ bisa Jadi kecatat. saya udah nggak perlu mencatat pakai manual lagi, jadi saya udah bisa langsung tahu di sini berapa banyak ASI yang saya hasilkan. Good. Berarti bantu monitoring berapa jumlah ASI yang diperah, berapa jumlah ASI yang dipergunakan, atau berapa banyak waktu menyusui hari ini kan ya? Iya. Oke, sip. Mami jangan lupa dicatat, Ibu Egi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Next, last one. Dari awal nih udah langsung games aja nih kita ya, biasa ibu-ibu. Nih, aku lihat ada Ibu Nita Rian. Tolong di-unmute, Bu. Halo, Bu. Apa kabar? Suaranya belum kedengeran. Bu Nita Rian. Halo, Bu Nita. Bu Nita. Bu Nita, suaranya nggak kedengeran nih. Apa mic-nya ini ya? Mic-nya diaktifkan ya, Bu Nita. Oh, berarti... Ya. Oh, oke. Sudah ada. Oke, Bu Nita. Sekarang udah pakai Gebek aplikasi? Oke. Ya, Bu. Kalau menurut Ibu, fitur favorit Ibu apa? Fitur pakai ASI. Fitur pakai ASI. Kenapa tuh, Bu? Itu memudahkan saya untuk mencari ASI yang sebaiknya dipakai karena saya pakai metodenya Vivo. Wow, berarti first out ya. Oh, berarti ini enak banget ya karena udah ada link gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kita tinggal pakai, lihat aplikasinya terus tinggal cari deh stok kita di kulkas. Berarti fitur pakai ASI. Oke. Catat, Mak Min, Ibu Nita. Terima kasih. Nah, oke. Dari aku itu aja. Nah, nanti next-nya ada bagi-bagi hadiah lagi nih. Silahkan balik ke Mbak Nurul ya. Thank you. Oke. Thank you, Ibu Gebi, sudah menyampaikan informasi yang sangat penting sekali. Sebentar, aku ada gangguan teknis. Halo? Kedengeran suaranya? Oke, kedengeran. Oke. Terima kasih Bu Gebi sudah menyampaikan informasi yang sangat penting. Jadi memang kenapa kita para busui harus memiliki Gebek aplikasi. Selain karena kemudahannya menyimpan ASI dengan cara scan barcode, Gebek aplikasi juga bisa sebagai partner kita menyusui ya Bun. Jadi ada yang mengingatkan mengenai pumping, menyusui, kemudian ada yang mengingatkan kita juga untuk cairkan ASI untuk besok dan sebaliknya, membekukan ASI juga. Jadi jangan sampai terlewat si Gebek aplikasi untuk digunakannya karena membantu banget kita sebagai busui untuk memanajemen ASI kita. Oke, terima kasih Bu Gebi atas informasinya. Kemudian terima kasih juga untuk jawaban-jawabannya para peserta tadi ada 3 orang ya, dengan Ibu Heniko, Ibu Egi, dan Ibu Nita. Selamat, sudah dapat 3 brespet. Oke, sebelum kita masuk ke materi, aku juga ada informasi penting lain. Ini akan diinformasikan oleh Prenagen yang akan memberikan info penting untuk busui seperti kita. Kepada Mbak Tania, waktu dan tempat dipersilahkan, Mbak. Iya, terima kasih Mbak Nurul.
Hai Mbak Tania. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa dimulai ya Mbak? Silahkan disimak ya Bu Ibu. Oke, aku sebelumnya juga mau mengucapkan selamat siang dulu untuk semua. Selamat siang untuk semua moms yang sudah hadir siang ini di webinar bersama Prenagen dan Gabek. Jadi di sini aku dari Prenagen tuh mau sharing sedikit aja kepada moms semua yang ada di sini. Terus nanti jangan lupa kita juga akan ada kuis. Jadi jangan kemana-mana dulu ya moms. Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Jadi ini mungkin moms di sini udah banyak yang cukup familiar dengan produk Prenagen dan juga mungkin beberapa ketika hamil bahkan dari persiapan kehamilan tuh sudah ada yang mengkonsumsi Prenagen. Nah, jadi ini dia moms. Keluarga lengkapnya Prenagen. Prenagen itu sudah ada di setiap tahap kehamilan, mulai dari persiapan kehamilan itu ada Prenagen Essensis, stage 0, terus ada berikutnya stage 1, Prenagen Emesis. Untuk di kehamilan di trimester awal yang biasanya mual muntah berlebih. Terus juga ada Prenagen Mami yang mungkin ini udah banyak banget dikonsumsi sama moms yang ada di sini, yaitu nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati di masa kehamilan, dan berikutnya ada Prenagen Lactamam. Nah, ini cocok banget dikonsumsi sama ibu-ibu yang ada di sini, karena kan pasti di sini banyak kan memang lagi menyusui. Jadi ini adalah nutrisi yang tepat banget yang bisa dikonsumsi sama ibu menyusui. Nah, sekarang kalau misalnya kita milih Prenagen, kenapa sih harus pilih Prenagen? Karena kan juga banyak produk-produk lain sejenisnya, tapi kenapa harus Prenagen? Nah, yang pertama, pastinya Prenagen itu lengkap nutrisinya. Kenapa sih dibilang lengkap? Karena nutrisinya Prenagen itu sudah mengandung nutrisi makro dan nutrisi mikro. Jadi, itu sudah ada dua-duanya di dalam susu Prenagen, udah pasti lengkap dan nggak usah bingung lagi. Isinya itu udah seimbang dan tepat gitu loh, moms. Jadi udah pasti cocok banget untuk dikonsumsi sama moms di setiap tahapan kehamilan ataupun menyusui. Terus juga produk range Prenagen itu lengkap nih, seperti yang kita bisa lihat di layar nih, moms. Ini kan udah ada banyak banget, udah lengkap banget. Yang tadi udah dijelasin ya, ada Essensis, Emesis, ada Mami, ada Lactamam. Terus ini juga ada Prenagen Yogurt, yaitu produk terbarunya Prenagen, yogurt bubuk pertama untuk ibu hamil, dan juga ini sebenarnya bisa dikonsumsi sama ibu menyusui. Lalu Prenagen itu juga lengkap format dan rasanya. Ini di depan juga udah ada gambarnya, yaitu Prenagen yang formatnya ready to drink, Prenagen UHT, dan juga Prenagen juice. Jadi inilah alasan kenapa sih moms itu perlu pilih Prenagen. Nah, sekarang sebenarnya itu Prenagen tidak hanya lengkap loh moms, tapi praktis juga. Kenapa sih kita bisa bilang Prenagen itu praktis? Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi Prenagen itu kan sudah mengandung nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro apa aja sih? Isinya itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Itu mungkin adalah asupan-asupan yang sudah bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Lalu juga ada nutrisi mikro, yaitu terdiri dari vitamin dan mineral. Tetapi di sini, moms, ternyata nutrisi makro dan nutrisi mikro yang kita konsumsi, jumlahnya itu harus tepat dan seimbang. Karena apa? Penyerapan nutrisi mikro, yaitu vitamin dan mineral, biar vitaminnya itu bisa terserap dalam tubuh, dia itu membutuhkan nutrisi makro yang jumlahnya seimbang. Jadi, kalau misalnya contohnya nih, kita kan kayak tadi nih, aku juga baca di chat kan kita siang-siang suka makan gorengan gitu kan, atau sore-sore tuh makan gorengan sambil minumnya tuh misalnya sama sirup gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita bedah sedikit, misalnya nih tadi moms kita makan siang sama-sama itu misalnya udah makan nasi sama ayam goreng. Terus setelah itu 2 jam setelah makan udah mulai iseng gitu kan mau makan lagi, nyarinya makan gorengan. Nah kalau kita lihat coba nasinya aja itu udah isinya karbohidrat. Setuju ya, Mam? Terus, habis itu kita makan ayam goreng. Oke, ada proteinnya, tapi lagi-lagi itu digoreng. Ada lemaknya. Terus setelah itu, kita makan lagi gorengan. Yang isinya juga sama, sebenarnya karbohidrat lagi.
isinya minyak lagi. Nah, itu kan jadi sebenarnya lebih berat di karbohidratnya doang. Sedangkan tadi di sini untuk penyerapan yang optimal itu harus seimbang nih. Karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin dan mineralnya. Sedangkan kita tadi ternyata makan siangnya belum pakai sayur. Nah, jadi kan itu tidak bisa dibilang tuh belum seimbang, belum cukup gitu. Jadi ya percuma yang dikonsumsi itu nggak bisa diserap dengan optimal sama tubuh kita. Nah, makanya nih kalau misalnya kita lihat nih, yang di sebelah kiri ini, itu kan udah ada gambar daging, gambar sayur, gambar buah. Contohnya nih, kalau misalnya kita mau memenuhi asupan kalsium harian, kita tuh harus makan 900 gram brokoli. Kebayang nggak, Mam? Itu hampir 1 kilo brokoli yang harus kita makan per hari. Itu kan banyak banget, belum lagi mengolahnya yang belum tentu tepat, udah gitu juga belum tentu juga semua orang suka rasanya. Nah, ini semua sudah bisa kita dapatkan di dalam 1 gelas Prenagen. Makanya itu dia tadi yang dibilang kenapa Prenagen itu praktis, karena udah nggak usah bingung lagi nimbang-nimbang, ngukur-ngukur, menakar-nakar, karena kalau di Prenagen pasti udah tepat, udah seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan mam semua di sini. Asupan gizinya, asupan kalori, dan semuanya. Jadi, Mas jangan lupa ya untuk minum Prenagen 2 gelas sehari. Nah, sekarang kita mau lihat nih, sebenarnya apa aja sih hal penting yang Bu Sri itu harus ketahui dan harus diingat. Yang pasti, kondisi gizi ibu ketika menyusui itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan bayinya. Jadi, Mams ingat ya, apa yang anak ibu konsumsi itu adalah sama juga kayak ibu konsumsi. Jadi kalau misalnya ibu konsumsinya itu asupan yang baik dan tepat, itu pun yang akan didapatkan oleh si kecil. Nah, nih, seperti poin yang pertama, Mams, ternyata busui itu memerlukan tambahan kalori, 500 kilokalori per hari dibandingkan wanita dewasa pada umumnya. Lalu juga protein, vitamin, dan juga vitaminnya itu juga vitamin kompleks ya, itu yang terdapat pada ASI itu merupakan nutrisi penting bagi si kecil. Belum lagi protein, kalsium, DHA, itu adalah asupan-asupan di dalam ASI yang sangat ditentukan dari makanannya ibu. Dan yang paling penting nih, yang poin nomor 4, Mams, ayo nih kita lihat. Asupan kalsium busui itu harus ditingkatkan hingga 1.300 mg per hari. Karena apa? Karena ketika menyusui, kalsiumnya ibu itu banyak yang terserap melalui si kecil, melalui ASI yang diberikan. Jadi, kebutuhan kalsiumnya itu tuh berkali lipat lebih banyak dibutuhkan oleh ibu. Jadi, jangan lupa, Mams, untuk terus memperhatikan asupan kalsiumnya untuk kesehatan tulangnya ibu nanti juga. Nggak cuma di saat ini loh, tapi kesehatan tulang nanti hingga tua, biar nggak cepat osteoporosis. Nah, lalu, kenapa sih kalau misalnya menyusui itu harus minum susu menyusui, apalagi harus mengkonsumsi Prenagen Lactamam? Pertama, pastinya Prenagen Lactamam itu sudah mengandung protein, yaitu nutrisi makro yang dibutuhkan untuk penyerapan nutrisi mikro tadi. Protein ini sangat penting juga untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh. Lalu berikutnya, Prenagen Lactamam itu tinggi vitamin B2 dan B12 yang pastinya sangat berfungsi untuk meningkatkan kuantitas atau jumlah ASI. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya seperti ASI booster gitu loh, karena dia bisa meningkatkan kuantitas ASI, vitamin B2 dan B12, dan ini sudah terdapat di Prenagen Lactamam. Selain itu juga, sudah ada DHA dan omega 3. Pasti memang sudah cukup familiar dengan DHA. Siapa sih yang nggak mau anaknya itu tuh jadi cerdas, jadi pintar. Nah, ini dia yang paling penting, mengkonsumsi DHA dan omega 3 yang baik untuk perkembangan otak bayi. Lalu berikutnya, tinggi kalsium dan vitamin D. Ini juga nggak kalah penting, Mams. Mams kan kadang suka ngerasa pegel-pegel gitu kan. Pegel-pegel atau misalnya kayak, aduh, tulangnya tuh remuk, badannya tuh remuk, dan mungkin dianggapnya itu karena, oh mungkin saya karena habis begadang, saya habis mencuci, tadi pegel-pegel. Tapi itu sebenarnya, Mams, itu adalah tanda kekurangan kalsium yang bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi Mams juga sudah harus mulai memperhatikan kandungan nutrisi untuk dirinya sendiri selain untuk si kecil, karena ini adalah investasi di saat ini dan hingga tua nanti. Jadi jangan lupa untuk konsumsi Prenagen Lactamam yang tinggi kalsium dan juga vitamin D untuk kesehatan tulangnya Mams juga.
Dan yang terakhir itu tinggi zat besi untuk mencegah pendarahan di pasca melahirkan, karena kan biasanya setelah melahirkan masih ada keluar darah-darah. Nah, itu biar tidak berlebihan, tidak menjadi pendarahan, itu sebenarnya penting juga untuk mengkonsumsi tinggi zat besi. Nah, Moms, ini semua tuh sudah ada di Prenagen. Jadi Moms tuh nggak perlu bingung lagi, nggak perlu pusing lagi, menakar-nakar, terus juga ragu, udah cukup belum ya, udah cukup belum ya. Nah, sudah pasti kalori dan semuanya itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan. Terus juga, kenapa sih Prenagen ini bisa bilang tinggi vitamin, tinggi kalsium? Nah, kalau kita lihat di sini, karena memang benar, kandungannya Prenagen itu memang yang udah paling tinggi, kalsiumnya, DHA-nya, omega 3 dan juga protein dibandingkan susu sejenis lainnya di luar sana. Jadi Moms nggak perlu ragu lagi, ini bukan cuma sekedar promosi gitu ya. Ini aku juga sharing aja untuk Moms, untuk mengingatkan, pastinya kita tuh Prenagen maunya bersama-sama dengan Moms, mengingatkan Moms bahwa nutrisi itu penting loh, untuk tetap terus dikonsumsi, untuk tetap terus diasup, karena untuk nggak cuma untuk kesehatan si kecil, nggak cuma untuk nutrisi si kecil, tapi juga untuk ibunya sendiri. Oke, nah sekarang untuk sharingnya aku sudah selesai, tapi sekarang saatnya aku untuk mau kuis juga nih sama Moms, karena udah ada 3 hadiah untuk 3 pemenang yang disiapkan dari kuis bersama Prenagen saat ini. Nah, sekarang aku mau ajak Moms semua untuk siap-siap jarinya di keyboard ataupun di handphonenya, karena mau ada 3 pertanyaan, jadi nanti siapa yang cepat bisa menjawab dengan cepat dan tepat, itu yang akan menjadi pemenang. Kalau gitu, Mbak Nurul, Ada 3 pemenang ya, Mbak? Iya. Kita akan pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan Prenagen UHT almond soya dan tumbler, betul ya? Betul sekali. Enak banget tuh almond soya. Boleh buat silahkan. snacking, buat ASI booster juga itu almond dan soya. Oke. Kalau gitu udah siap ya semuanya? Ya, kita mulai aja. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, terdiri dari apa saja kandungan nutrisi lengkap Prenagen? Ini gampang banget, karena dari tadi udah disebut. Ini dijawabnya di kolom komen ya? Ya. Mbak, oke. Betul sekali. Ayo, Moms. Yuk, di kolom komen, Bu Ibu. Terdiri dari apa saja kandungan nutrisi lengkap Prenagen? Titik-titik dan titik-titik tuh jawabannya. Udah dikasih kisi-kisi. Dikasih kisi-kisi. Sepertinya udah. Oke. Sudah ada, bisa disebutkan? Sudah banyak nih, Mbak Nurul. Mungkin yang tadi yang paling tepat dan paling cepat kita bisa lihat. Ini yang paling cepat dan tepat itu ada Mam Natalia S. Mam Natalia S, selamat Mam. Betul sekali jawabannya, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Oke, selamat Bu Natalia S. Kemudian nanti boleh diinfo ya mungkin data lengkapnya. Iya. Oke, ada lagi pemenang lainnya? Ada, enggak. Jadi yang berikutnya ini beda pertanyaan. Pertanyaan berikutnya lebih tepatnya. Pertanyaan kedua, siap-siap lagi ya, Mams, ngetiknya. Pertanyaan kedua adalah, terdiri dari apa saja nutrisi makro? Terdiri dari apa saja nutrisi makro? Ini tuh nggak susah sama sekali. Nah, langsung banyak ternyata. Oke, pemenangnya itu ada namanya Mams Agustin Dewe. Selamat, Mam Agustin. Ini cepat dan tepat. Berarti tadi Mamsnya ini sangat-sangat memperhatikan nih. Bisa langsung jawab ya, Mbak Nurul. Iya nih. Oke. Nyimak banget. Berarti kalau gitu sekarang last but not least, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah,
kandungan pada Prenagen Lactamam. Kandungan apa pada Prenagen Lactamam yang bisa membantu untuk meningkatkan kecerdasan si kecil dan juga menjaga kesehatan tulang ibu. Ayo, kandungan apa? Wah, hebat nih, keren nih moms yang ada di sini. Semuanya cepet ya. gercep. Nah, kita udah dapat pemenangnya. Oh, ini ada yang jawabnya kurang lengkap. Pemenangnya adalah untuk Mam atas nama Mai. Mai? Mai, Oke. Ibu Mai. Selamat. Selamat Ibu Mai. Oke, berarti untuk para pemenang jangan lupa nanti untuk bisa kontakkan sama Mimin. Ya. Untuk bisa dikirimkan hadiahnya. Oke, kalau begitu itu saja dari Prenagen. Terima kasih untuk semua moms yang udah bergabung di sini dan juga pastinya saya mau mengucapkan selamat Pekan ASI sedunia untuk semua ibu yang menyusui. Tetap semangat untuk memberikan ASI. Mungkin sampai nanti setahun atau anaknya umur 2 tahun, terus lancar dan jangan lupa bersama Prenagen. Kami akan terus menemani ibu karena Prenagen nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Terima kasih Mbak Tania, informasinya penting banget buat kita para busui. Jadi ibu-ibu dari produk Prenagen sudah lengkap banget dari mulai masa proses kehamilan ya, perencanaan kehamilan, hamil hingga menyusui. Jadi untuk lebih jelasnya bisa langsung kunjungi website atau Instagramnya Prenagen ya. Oke, ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu semuanya. Kita sudah masuk ke acara inti, yaitu mengenai webinar oleh Dr. Mulyaman Mansur mengenai cara mengoptimalkan kecerdasan anak selama masa menyusui. Untuk Dr. Mulyaman, silahkan masuk dok. Selamat siang dok. Halo. Pak Dokter. Panggil bareng-bareng Bu. Dok, selamat siang. Mama. Halo. Dok. Mama. Di-unmute. Host, tolong di-unmute dokternya. Oke, sudah? Nah, baru keluar. Oke. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Nurul dan juga para mam semua ya, mamnya Gebek. Iya. Ini berkumpul pada sore hari ini ya. Iya dok. Dokter sehat dok, apa kabar dok? Alhamdulillah saya baik ya, mudah-mudahan juga para mam dan Mbak Nurul juga baik semua ya. Alhamdulillah baik semua Pak, semua baik, semua sehat, semua bahagia pastinya. Oke dok, hari ini kita akan membahas lumayan penting nih dok mengenai kecerdasan anak selama masa menyusui. Tapi sebelumnya boleh ya dok kita kenalan dulu dok? Boleh. Kesibukan dokter selama ini nih, apalagi sama pandemi nih, gimana nih dok? Ya, saya lagi sibuk banget nih sebenarnya, nggak banget juga ya. Jadi karena memang situasinya adalah situasi yang pandemik, saya banyak sekali saat ini memberikan edukasi pastinya ya. Hampir setiap hari itu memberikan edukasi, terutama buat ibu, kesehatan ibu dan anak ya, khususnya nutrisi apa, kemudian juga bagaimana menstimulasi anak, bayi ya. Nah, itu yang saya lakukan pada saat hari ini. Oke, berarti memang jadwalnya sebenarnya full banget ya dok, padat sekali. Tapi diluangkan untuk busui-busui kita hari ini untuk dapat ilmu lebih banyak lagi ya dok. Terima kasih loh dok. Yap. Oke, ngomong-ngomong mengenai kecerdasan anak selama masa menyusui. Saya pengen tahu dulu nih dok, kenapa sih kok masa menyusui yang penting dok? Kenapa nggak masa kehamilan aja gitu? Ya, sebenarnya sih masa menyusui itu adalah bagian daripada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK ya, Mbak Nurul ya. Jadi sama pentingnya dengan kehamilan sebenarnya. Cuma kalau kehamilan, ibu-ibu itu lebih concern nih. Ibu-ibu itu lebih minum vitamin, makannya bagus ya, susunya juga bagus. Tapi pada saat menyusui, udah mulai lupa nih, anaknya udah keluar, udah lahir, sehingga dia terlupakan. Dia beranggapan bahwa ibu itu kalau udah makan apa aja, kurang makan dikit, ASI-nya tetap ada kok.
Tapi di balik semua itu sebenarnya ASI-nya sangat ditentukan oleh stimulasi yang diberikan, kemudian nutrisi yang dikonsumsi selama menyusui. Nah, makanya saya ingin meng-highlight bahwa masa menyusui ini juga masa yang penting untuk memberikan stimulasi baik nutrisi maupun rangsangan-rangsangan terhadap bayinya untuk menambah kecerdasan si bayinya. Oke, berarti nggak cuma masa kehamilan yang penting, yang perlu Yes. banyak vitamin ya dok. Masa Yes. menyusui juga penting banget, karena kan kita mengeluarkan ASI ya dok. ASI Iya. diminum oleh anak kita, dan nutrisi-nutrisi yang baik akan tersalurkan langsung ke anak kita. Oke dok, ngomong-ngomong lagi nih mengenai tema kita hari ini, dokter ada materi yang akan disampaikan mungkin? Jadi Boleh, kita saya bisa, sharing aja ya Mbak Nurul ya. ya kita langsung mulai kelas sih. Ya, boleh Tapi sebelumnya juga? Bu Ibu, untuk pertanyaan boleh disampaikan sekarang, tapi hanya di kolom komentar. Nanti dokter akan memberikan sesi Q&A setelah materi ya dok ya. Oke. Oke, Ya, silahkan terima dok. kasih Mbak Nurul dan semua juga Mam dari Gebek dan Prenagen ya. Jadi memang kesibukan saya akhir-akhir ini sejak pandemi ini saya nggak pernah terbang lagi. Biasanya saya disebutnya tuh dokter yang sering terbang nih, kemana-mana terbang terus. Tapi saat ini saya di rumah saja banyak ya. Jadi memang hampir 3 bulan terakhir ini saya memberikan edukasi kepada ibu dan juga kepada orang tua yang punya bayi dan anak ya, dan termasuk juga wanita-wanita hamil ya. Nah, kemudian hari ini saya disuruh membicarakan tentang cara mengoptimalkan kecerdasan bayi dengan menyusui. Ya, jadi di gambar di sini ada ibu menyusui, ada ibu yang minum susu, kemudian breastfeeding itu bagaimana sih hubungannya dengan brain, dengan kecerdasan, ya. Nah, manfaat menyusui ini masih pekan ASI sedunia nih. Sebenarnya udah selesai, ya, tapi ASI itu tidak pernah selesai karena memang harus diminum, ya. Ada 2 hal yang saya harus jelaskan di sini kepada moms dan bunda semua, ya, mams semua. Ada yang namanya ASI eksklusif, ada yang namanya menyusui eksklusif. Nah, kalau saya tanya nih, mana yang mamsnya pilih nih, ASI eksklusif atau menyusui eksklusif? Karena ASI eksklusif biasanya tuh berhubungan dengan ASI-nya, kandungan nutrisinya. Ya, karena memang biasanya bisa disimpan ASI eksklusifnya. Tapi kalau menyusui eksklusif, dia memang yang skin to skin-nya, dia nempel terus sama bayinya. Jadi prosesnya sendiri. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya bagus, tapi yang diharapkan tentunya adalah yang menyusui eksklusif sendiri, ya. Itu bedanya. Kalau ASI eksklusif lebih kepada ada yang ibu yang bekerja, tapi dia bilang saya ASI eksklusif karena ASI-nya disimpan, ya. Kemudian juga dia ini pastinya ASI eksklusif ini sangat tergantung dari nutrisi ibu. Nah, pada saat menyusui itu namanya adalah dia menyusui eksklusif. Dia memang malam hari dia skin to skin dengan bayinya, kontak mata pada saat menyusui, adanya stimulasi dan bonding ya. Nah, ini dari manfaat daripada menyusui itu yang pertama memang dari segi nutrisinya, breast milk-nya sendiri, yang kedua adalah prosesnya sendiri yang disebut dengan adanya stimulasi dan bonding di antara bayi dan anaknya sendiri, bayi dan ibunya sendiri. Nah, ASI adalah yang terbaik ya pastinya ya. Jadi untuk bayi kita, untuk otak, khusus hari ini kita bahas untuk otak karena untuk kecerdasan. Nah, di situ terutama pada yang hari pertama dan hari kelima itu ada yang disebut dengan kolostrum. Nah, ada pertanyaan nih, kalau ASI-nya nggak keluar seminggu gimana dok? Nah, kolostrumnya masih ada. Kolostrumnya pasti masih ada. Nah, di situ banyak sekali faktor-faktor yang tidak ada di tempat lain, seperti adanya faktor imunofaktor, itu ada disebut dengan imunoglobulin A, kemudian GMD ya. Kalau kita lihat yang situasi COVID sekarang ini yang dites tuh ada IgA, ada IgM nggak? Nah, sebenarnya di salah satunya di situ tuh di bayinya banyak banget sebenarnya. Ya, ada albumin, ada laktoferin ya. Kemudian ada growth factor. Growth factornya penting sekali untuk pertumbuhan ya. Kemudian juga untuk nutrisi otaknya sendiri itu ada protein, lemak, DHA, omega 3 dan omega 6. Lemak itu penting juga, protein juga penting buat bayi ya. Ini adalah kandungan-kandungan yang ada dalam ASI. Ya, jadi ini nutrisi terbaik buat ASI ya, yang diberikan oleh ASI. Memang sebagian besar 86% itu adalah air isinya. Ya, air, tapi 25% atau 15% lagi itu adalah kandungan-kandungan yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang ada fakta mengenai menyusui ini. ASI itu bisa dihasilkan sampai 700 cc per hari. Ya, 700 cc per hari itu adalah kebutuhan cairan buat bayi sampai dengan 6 bulan. Ya, di dalam 700 cc itu kalorinya 500 kalori. Itu kalori yang memang dibutuhkan bayi untuk tumbuh.
Makanya pada bayi saat 0 sampai 6 bulan itu tidak perlu makanan yang lain, tidak perlu air putih pun nggak perlu, karena udah cukup cairannya dari situ. Ya, tetapi ketika 6 bulan harus diberikan MPASI karena nggak cukup. Ya, sudah besar ya dok ya? Iya. Nah kemudian juga memang pada 1 minggu pertama itu berasal dari cadangan hamil selama hamil. Jadi biasa ibu nggak makan apa-apa, air susunya pasti keluar juga, kolostrumnya pasti ada. Tapi ketika itu udah seminggu, itu sangat tergantung dengan apa yang dikonsumsi oleh ibu. Awal-awal memang nggak terlalu kelihatan. Kita sebut dengan moderate undernutrition, tapi nggak kelihatan bedanya dengan good nutrition. Tapi sebenarnya ada kandungan-kandungan nutrisi yang turun kalau dia tidak mengkonsumsi nutrisi yang bagus. Protein, kalsium, dan DHA. Ada 3 hal yang sangat-sangat penting banget yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, terutama menyusui ini, supaya juga bisa sampai di kandungan ASI-nya. Ya. Nah, kemudian protein, khusus untuk protein. Protein ini memang disebut dengan protein susu, ya, protein susu. Nah, sumber proteinnya ini yang sebelah kanan nih, susu, keju, daging, ikan, telur, ya. Nah, setelah ini dikonsumsi, dia akan menjadi yang sebelah kiri. Ada alfa-laktabumin, ada kasein, laktoferin, beta-globulin, lisozim, banyak sekali jenis proteinnya. Dia akan menjadi ini nanti dalam ASI. Nah, ini beratnya, berapa banyaknya ini. Ternyata laktabumin ini yang banyak, ya. Laktabumin ini memang kebetulan banyaknya di susu, ya. Di susu sapi juga ada dia, ya. Laktoferin juga ada, itu yang banyak. Ini yang penting buat apa? Sebagai sumber asam amino. Asam amino ini adalah sebagai pertumbuhan bayi. Bayi itu bisa bertumbuh dengan cepat, ya. Kita bisa bayangkan 0 sampai dengan 6 bulan, dari 3 kilo, ya, lahir, jadi 6 kilo pada saat 6 bulan, 2 kali berat lahir, biasanya 6 bulan itu, tidak dikasih apa-apa, hanya ASI bisa 2 kali lipat. Artinya apa? Artinya memang dengan ASI saja bayi tumbuh. Salah satunya protein ini. Kemudian juga protein ini untuk perkembangan otak, daya ingat, dan proses belajar pada bayi. Ya, sistem imun. Bayi itu menjadi tahan terhadap berbagai infeksi, juga karena adanya protein ini. Pematangan saluran pencernaan dan organ-organ lainnya. Kita bisa bayangkan, dari paru-parunya kecil, jantungnya kecil, saluran cernanya yang kecil, jadi bisa menjadi bertumbuh terus, itu karena salah satunya protein. Untuk hormon dan enzim juga protein. Dan tak kalah pentingnya juga, protein inilah yang akan membantu vitamin, mineral, zat besi itu sampai ke dalam sel tubuh. Jadi kalau seandainya nggak ada protein, zat besinya, folatnya, kalsiumnya, dan lain-lain itu tidak bisa dibawa sampai ke dalam selnya, ke organ yang dituju. Jadi penting banget protein ini. Nah, kemudian kedua kalsium. Tadi protein, yang kedua kalsium. Kalsium ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sebenarnya penyerapannya itu susah sebenarnya. Kita konsumsi pun banyak, penyerapannya itu hanya 30-40%. Jadi penyerapannya sangat rendah sekali. Nah, bayi itu butuh 500 mg per hari. Dari mana dapat bayinya 500 mg per hari kalau nggak dari ASI? Ya kan? Sementara tulangnya harus panjang 2 kali lipat pada saat 6 bulan. Kalau anak 700, dewasa 1000. Nah, pada saat menyusui ini adalah periode paling tinggi dibutuhkan kalsium. Bahkan pada saat orang tua pun dan hamil pun menyusui ini yang paling tinggi, 1300. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya itu memang disebutkan susu adalah sumber terbaik untuk kalsium ini. Dan kemudian juga produk-produk susu lainnya seperti keju, yogurt, ya, dalam bayam, brokoli, ya, kemudian ikan salmon, terus ikan teri juga ada kalsium, tapi tidak sebanyak yang ada di dalam produk susu. Ini kira-kira kandungannya kalsium tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya si mams dan bundanya ini pada saat menyusui tidak cukup asupan kalsiumnya? Kita bisa bayangkan pada saat dia dewasa, dianggap dewasa 1000. Kemudian ada bayi 500, 1500 harusnya kan. Nah, ini ada 1300, di sini ada gap 200 juga. Nah, kalau kekurangan itu biasanya diambil dari mana? Diambil dari tulang ibunya. Dari tulang ibunya, dari gigi ibunya diambil. Tanpa kita sadari. Makanya tadi ada disebutkan bahwa kalau seandainya pada saat menyusui itu rasanya pegal-pegal ya segala macam ya, karena memang ketika kita kekurangan kalsium yang ada dalam tulang itu diambil. Ya, itu risikonya nantinya pada saat tua nanti atau saat beberapa tahun kemudian berisiko terjadinya osteoporosis atau terjadinya patah tulang. Nah, yang ketiga DHA. DHA ini kenapa penting?
DHA ini sudah banyak penelitian sekali menyebutkan bahwa DHA ini penting buat ibu dan juga janinnya. Buat janinnya kita fokus buat janinnya untuk otak pastinya. Untuk otak bagaimana DHA ini bisa membantu daripada pembentukan otak, kemudian juga untuk kecerdasan, perkembangan kecerdasan, memori, dan juga visual seseorang. Untuk ibunya juga penting. Orang dewasa juga bisa mengkonsumsi daripada DHA ini. Ya, tapi anak lebih diutamakan karena otak anak itu bertumbuh pada saat 5 tahun pertama kehidupannya, itu yang paling sangat dominan. Nah, kalau kita lihat jernih dari DHA ini ya, pada saat hamil itu sudah dibutuhkan sebenarnya. Pada saat 30 minggu kehamilan, 40 minggu kehamilan, dan pada saat dia 6 bulan pertama itu paling juga cukup tinggi DHA-nya di sini dibutuhkan, yang merah-merah kecil-kecil ini. Ya. Nah, DHA ini sebenarnya bisa dibentuk dari omega 3. Ya, tapi kadang-kadang tidak cukup, ya, harus ditambahkan DHA yang langsung. Sumbernya yang paling banyak ikan, ya, paling banyak ikan, ya. Nah, kemudian apakah memang perlu vitamin dan lain-lain pada saat menyusui? Ya, sebenarnya kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang cukup, ya, dan kemudian ditambah dengan susu, itu sebenarnya kita sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Makanya dokter jarang memberikan multivitamin pada saat menyusui. Pada saat hamil ya. Karena pada saat hamil itu banyak sekali ibu yang nggak mau makan, ya biasanya, jadi kekurangan. Tapi pada saat menyusui biasanya ibunya udah makan semua itu, ya. Jadi makannya udah bagus, ya, Dok? ya, iya. Dan kemudian juga diharapkan dikonsumsi dari susu, ya, diharapkan dari susu karena yang 3 tadi, protein, kalsium, dan DHA tadi yang memang sering terlupakan. Ibu jarang sekali minum multivitamin pada saat menyusui. Yang dicari adalah ASI booster biasanya. Padahal ASI booster itu sendiri ada jumlah kuantitas daripada ASI sendiri biasanya itu, bukan kualitasnya. Nah, ibu hamil dan menyusui harus makannya cukup. Ada jadwal makannya, ya. Makan itu 3 kali sehari, 2 kali snack, ya. Makan siang, makan pagi, makan malam, ya. Konsumsi makanan yang bervariasi, ya. Susu 1-2 kali sehari, cukup cairan pastinya. Kemudian ini tadi tipsnya udah sebutkan, cairan 2,5 liter per hari, 8 gelas. Bisa juga dari sup, jus, ya, dan air minum pastinya dari cairan ini. Makanannya harus lengkap, ada tambahan kalori di situ, ya. Sebagai gambaran kalori 500 ini ya, kalau satu teh manis itu ya kira-kira 75 kalori. Kemudian kalau satu potong roti tawar 75 kalori. Ya, kalau roti tawarnya dikasih butter atau apa di atasnya, dikasih lagi gula di atasnya, itu 100 kalori atau sampai dengan 125 kalori. Ya. Oke. Kemudian satu bungkus nasi padang, 1 lauk 500. Kalau 2 lauk bisa 350 tuh, ya. Nah, jadi kalau susu itu Prenagen itu satu porsinya itu 1 gelas itu sekitar 170-180 kalori. Oke, Nah, jadi berarti kalau 2 dalam gelas sehari diminum 2 kali cukup, Dok? 340 cukup, 340-350 kalori. Itu sebagai gambaran tambahannya, ya. Oke. Nah, kemudian kenapa sih harus susu ya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, konsumsi susu di Indonesia itu memang paling rendah nih ya. Cuma 12 liter per tahun. Artinya 1 liternya kurang per bulan. Kebayang nggak 1 liter kurang per bulan? Jadi ibunya minum susunya tuh 1/4 gelas aja kurang ya. Nah, sementara di Australia dan di Eropa sangat tinggi sekali ya, negara-negara maju ini. Nah, apakah ini ada hubungan dengan kualitas sumber daya manusia, indeks hidupnya? Ya, kita bisa lihat sendiri bagaimana orang-orang negara tersebut yang konsumsi susunya bagus. Nah, ini yang kita harus kita harus lihat lagi bagaimana konsumsi daripada susu di Indonesia. Kenapa sih memang rendah? Karena memang yang tadi, yang pertama adalah sumber susunya itu memang jarang di Indonesia. Indonesia itu bukan pengimpor susu, malah mengimpor susu maksudnya dari luar susunya. Terus tidak terbiasa karena susu diminum pada saat bayi aja, pada saat kecil. Nah, ketika pada saat remaja, pada saat hamil, menyusui, jarang minum susu. Apa yang terjadi? Perutnya itu jadi diare, kembung katanya. Disebutnya alergi, sebenarnya bukan alergi, tapi disebut dengan lactose intolerance. Karena udah nggak biasa minum susu. Sebenarnya bisa dilanjutkan, caranya adalah minum sedikit-sedikit. 1 gelas itu dibagi 4 kali, didiamin dulu, diteguk sedikit-sedikit. Jangan satu sosor 200 itu pasti akan nggak kuat. Karena memang itu yang disebut dengan lactose intolerance. Karena udah lama nggak minum susu. Harus dibiasakan dulu. Atau memang dikasih dulu setengah potong roti sedikit supaya perutnya nggak terlalu kosong. Ya. Ada ilmu baru nih Bu, cara minum susu biar nggak mules ya Dok? Nggak mules dan nggak, iya mules ini karena mules itu karena intolerance Mbak Nurul ya. Kemudian ada yang nganggap susu nggak perlu lah. Saya kan dapat kalsium, saya dapat multivitamin, makan saya bagus.
kalau ditanyain makanannya bagus seperti apa, kadang-kadang ibunya nggak bisa jawab. Ternyata isi makanannya terlalu banyak karbonya. Oke, Ya, salah terlalu juga apa ya, itu Dok. seimbang ya. Jadi kalau saya sih kalau takut gemuk ya, kalau saya lebih baik dihindari makanan yang manis-manis, yang nasinya terlalu banyak dihindari daripada menghindari susu, karena susu itu kandungannya lengkap di situ. Ya. Kemudian juga alergi susu sebenarnya pada orang ibu-ibu menyusui itu jarang yang alergi susu. Alergi susu biasanya pada anak-anak. Ya, alergi yang dimaksud mungkin di sini adalah lactose intolerance. Karena sudah lama tidak minum susu, dia tidak tahan laktos, bukan alergi susu, ya. Nah, tidak suka rasa susu. Nah, sekarang nih Mbak Tania tadi udah jelaskan, susu sekarang mah udah variasinya macam-macam Mbak Nurul. Ada yang yogurt, ya, ada yang almond soya, ya, sudah banyak banget deh yang rasanya enak-enak ya. Nah, itu lebih kurang kenapa orang Indonesia tidak minum susu. Sebenarnya ini ada bisa dijawab nih kenapa tidak minum susu ini tadi, ya. Nah, sebenarnya manfaatnya apa? Buat janin pastinya tadi saya sudah jelaskan, ketika seorang ibu menyusui, ASI-nya itu tidak hanya soal kuantitas, tapi kualitasnya. Protein, lemaknya itu perlu. Karena itu yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh. Kemudian juga ada nutrisi mikro, zinc, zat besi, yodium. Ini penting juga untuk perkembangan saraf, pembentukan saraf janinnya sendiri. Termasuk DHA, omega 3, dan proteinnya. Itu penting banget untuk perkembangan otak, ya. Kemudian juga ada penelitian lagi bahwa kalau ibu-ibu yang mengkonsumsi pada saat hamil dan menyusuinya, mengkonsumsi kalsium dan fosfor, itu akan mempunyai anak yang lebih tinggi pada saat remaja dibandingkan ibu yang tidak minum susu pada saat hamil dan menyusui. Artinya apa? Mungkin bisa menjawab nih orang Korea, orang Jepang sekarang itu mulai tinggi-tinggi karena konsumsi susunya mulai ditingkatkan. Kemudian juga orang-orang luar sana juga di samping genetik ya, genetik memang penting, tapi genetik itu hanya 40 sampai dengan 50%. Selebihnya ditentukan oleh stimulasi dan nutrisinya, ya. Nah, buat ibu apa? Buat ibu juga penting. Jangan anggap susunya itu buat bayinya doang. Buat ibu juga penting. Ibu perlu tambahan kalori. Kemudian ibu juga sebenarnya susu itu disebut dengan antasid alami. Ya, pada orang-orang yang emah banyak sekali yang salah kaprah nih. Orang-orang yang sakit lambung atau emah ya, dia bilang bahwa susu bikin asam lambungnya meningkat. Sebenarnya pada saat emah itu pH-nya itu sekitar 4 pH di lambung. Susu itu pH-nya 7. Itu malah menetralisir sebenarnya. Tapi hati-hati yang laktos intoleran tadi. Dia udah lama nggak minum susu. Ya, di situ ya. Nah, kalsium itu juga unik. Kalsium yang ada di susu, kalau ibu itu penyerapannya lebih bagus daripada kalsium tablet. Karena kalsium itu diserap harus asam suasananya. Ya, kalau suasananya tidak asam, kalsium itu tidak diserap dengan baik. Ya. Nah, ini manfaatnya. Kemudian juga susu itu bikin rileks. Karena susu itu mengandung asam amino triptofan dari proteinnya. Nah, mungkin ibu-ibu ingat ya, kalau bayi itu dikasih susu, dikasih ASI, kenapa tertidur? Ya, karena memang di kandungan di dalamnya ada asam amino triptofan. Begitu juga dengan ibu-ibu nih. Ya, kalau lagi stres minum susu, pasti rileks tuh. Ya. Cobain deh kalau nggak percaya ya. Biasanya tuh kalau lagi stres minum susu pasti rileks karena ada asam amino triptofan di dalamnya, ya. Nah, kenapa sih harus susu yang ibu menyusui? Kenapa nggak fresh milk aja? Ya, pastinya beda. Ya, Balai POM udah membuat khusus ibu menyusui ini, kemudian ibu hamil ini, fresh milk ini. Karena memang di susu ibu menyusui itu ada protein tinggi, DHA, omega 3,6, kalsiumnya juga tinggi, kemudian ada inulin. Ya, ini sudah disesuaikan untuk ibu yang menyusui. Ya, kalau yang fresh milk itu buat orang siapa aja. Kadang-kadang nggak ditambahin folat, kadang-kadang nggak ada yang lain, cuma dikasih kalsium memang, tapi nggak setinggi pula kalsium yang ada di susu ibu hamil dan ibu menyusui biasanya. Ya, jadi memang beda. Kalau tanyain beda, rasanya sama, mungkin rasanya sama, mungkin yang susu fresh yang plain rasanya. Tapi kalau buat ibu-ibu nih, saran saya nih, jangan terlalu merasa-rasa lah. Yang penting buat bayinya dan ibunya penting yang terlebih dahulu. Apalagi susu ibu menyusui itu sekarang tuh udah enak-enak, tinggal dipilih aja rasanya. Ya. Nah, ini yang terakhir saya nih ya. Jadi menyusui itu adalah proses alami. Selamat buat ibu-ibu yang menyusui ya. Lakukanlah, optimalkanlah kecerdasan dari menyusui itu baik dari segi nutrisinya maupun stimulasi. Stimulasinya apa? Lakukan tatap muka, ajak bayinya bicara, kemudian skin to skin contact, kemudian walaupun bayinya itu belum bisa bicara, ibu selama menyusui bisa diajak bicara. Ya, dia lihat mata ibu tuh ngelongo tuh lihat mata ibunya, ini ibuku ya katanya kan. Nah, di saat itu tuh penting banget itu stimulasi di situ. Ya, itu ada visual di situ ya, itu ada auditorik stimulasinya ya. Nah, jadi skin to skin contact itu juga ada stimulasi-stimulasi yang lain ya. Jadi kualitas dan kuantitas ASI itu sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi ibu.
Ya, 3 kali makan ya Bunda ya, 2 kali snack ya. Kalau tidak multivitamin udah nggak ada di ibu hamil biasanya, cukup cairan, susu ibu menyusui penting 2 kali sehari karena ada protein, kalsium dan DHA. Nah, sekarang ini udah dibantu sama Prenagen, rasanya macam-macam ya. Nggak suka susu, ada yang soya almond ya, ada yang yogurt juga bisa. Boleh nggak Dok diminum yang susu ibu menyusui? Daripada susu biasa lebih baik minum susu ibu menyusui pada susu ibu hamil daripada susu biasa pada saat menyusui ya. Jadi itu kira-kira Mbak Nurul dan Bunda semua dan Mam semua, mudah-mudahan bahan saya bisa menjadi bahan diskusi nih, ya. Oke, Terima kasih. saya akan stop sharing ya. Ya, terima kasih dokter. Informasinya sangat berguna dan bermanfaat sekali. Banyak ilmu baru yang didapat dari dokter nih hari ini. Iya, mudah-mudahan. Pasti pada setuju banget tentang yang minum susu tadi tuh, yang yang nggak biasa minum susu ya dok. Ya. Nah, itu juga bisa jadi pelajaran baru untuk kita para busui. Jadi lebih banyak konsumsi nutrisi yang baik untuk bayi selama masa menyusui karena bisa mengoptimalkan kecerdasan anak itu sendiri ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, tadi juga sudah disebutkan juga pengaruh ASI yang sangat besar dalam kecerdasan anak. Kemudian ada lagi dijelaskan mengenai nutrisi ibu yang diserap oleh bayi itu ternyata banyak juga ya dok. Apalagi si kalsium tadi ya dok. Si kalsium ternyata diserap oleh bayi memang sedikit susah, memang sedikit sulit dicerna ya dok. Tapi lebih banyak dominannya karena berpengaruh sekali sama ibunya yang menyebabkan pegal-pegal tadi ya dok ya. Bahkan bisa menyebabkan osteoporosis. Oke, mudah-mudahan ibu-ibu bermanfaat sharing dari dokter tadi. Nah, kita akan masuk ke sesi Q&A nih dok. Baik. Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Wow, saya sampai bingung nih milihnya yang mana ya. Oke, saya bacain yang pertama dulu kali ya. Tadi saya udah catat nih. Dari Ibu Egi Ramada. Selamat siang dok, saya Egi, ibu bekerja, anak saya berusia 1 tahun 8 bulan. Anak saya semenjak umur 6 bulan sudah mengkonsumsi ASI dan sufor. Namun anak saya belum bisa bicara, apakah ini bisa dibilang kecerdasan anak saya bermasalah? Apa yang harus saya lakukan untuk menstimulasi kecerdasan anak? Saya sudah mengkonsumsi minyak ikan selama menyusui. Apakah anak saya perlu mengkonsumsi vitamin tambahan lagi? Dan anak saya sering kali saya beri MPASI dengan lauk ikan katanya. Terima kasih. Ya. Itu dok. Ya, jadi memang usia 1 tahun 8 bulan ya usianya. Ini usia yang krusial banget nih. Kenapa saya bilangin krusial? Karena biasanya milestone-nya anak itu di 2 tahun biasanya. Ya, jadi tadi juga ada pertanyaan sekilas saya lihat ya. Ketika kita ingin tahu apakah nutrisi yang kita berikan kepada anak kita itu bisa berefek atau kurang atau berlebih atau tidak, itu patokannya apa sih sebenarnya ya? Kalau bayi itu gampang banget, karena bayi itu biasanya memang produksi ASI itu yang 700 cc per hari itu diberikan sampai dengan 6 bulan, ya itu dia akan minum on demand, artinya dia minum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, patokannya adalah berat badan. Ketika dia 6 bulan, berat badannya jadi 6 kilo, 2 kali berat lahir rata-rata. Ya, itu udah pasti ya. Terus kemudian dia mulai giginya tumbuh dan dia mulai MPASI. Nah, pada saat MPASI, ASI itu tidak cukup. Ya, jadi harus ditambahkan dengan MPASI-nya. Ya, nah kalau ibu tidak pakai MPASI, ya tidak pakai ASI-nya lagi atau sedikit, ada yang nambahin susu formula tadi saya lihat, sah-sah saja. Yang penting ASI eksklusifnya sudah lewat, ya di mix tentunya juga bisa di mix ya. Nah kemudian juga patokannya apa lagi tadi? Lihat kurva pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu artinya bahwa berat badannya itu harus sama dengan yang ada di kartu sehatnya, kartu menuju sehat KMS-nya. KMS ya. Ya, 1 tahun itu biasanya 10 kilo biasanya berat badannya. Ya, itu patokannya. Nah, ada lagi yang disebut dengan perkembangan. Nah, perkembangan ini yang disebut dengan milestone-nya itu ada tahap-tahapannya. Misalnya 8 bulan dia duduk, 1 tahun udah mulai 1-2 kata ya. Maksud saya udah bisa ngomong sedikit-sedikit 1 tahun, 8 bulan udah mama-mama ya. Kemudian 13 bulan udah bisa berdiri. Nah, bicara gimana? Seperti pertanyaan Ibu tadi. Bicara itu
biasanya udah mulai terjadi. 6 bulan pun udah mulai keluar suaranya. 8 bulan udah mama-mama. 1 tahun udah 2-3 kata, ya seharusnya. Ketika dia 2 tahun harus bisa merangkai sedikit-sedikit kata. Ayo papa pergi gitu ya, 2 tahun. Nah, kalau belum keluar saat 2 tahun, patokannya saya bilang milestone-nya 2 tahun ya. Bunda harus bawa dia ke ajak terus ngomong, pastinya stimulasi ya. Ke speech therapy juga bisa. Ya. Terapi bicara kalau 2 tahun patokannya. Tapi ini masih ada 4 bulan lagi, ajak terus ngomong. Ajak terus ngomong, dikasih nutrisi yang bagus, minyak ikan kayak dengan DHA ya, nggak masalah, nutrisinya dikasih terus ikan ya, dikasih ikan terutama yang juga nggak masalah ya. Pokoknya intinya stimulasi dan nutrisinya harus seimbang di situ, dan sambil distimulasi yang paling penting sekali. Anak itu akan bicara kalau diajak bicara. Oke. Ya. Jadi jangan berharap anaknya mau bicara kalau emaknya juga diem aja ya, Dok, main HP, sosial mediaan ya, Dok. Ya, saya punya anak 3. Anak pertama itu pendiam karena memang belum, saya dan istri saya agak pendiam nih. Pendiam ya kayak gini ya. Nah, tapi anak kedua saya itu banyak ngomong. Kenapa? Ada kakaknya. Oke. Kakaknya ngajak bicara. Jadi ada anak pertama temennya. Orang tuanya yang ngajak bicara ya. Oke. Oke, Dok, berarti salah satu stimulasi dari rumah itu ngajak bicara terus ya. Terus jika memang di atas 2 tahun memang speech delay-nya masih ada, jadi harus ke apa tadi, Dok? Ke speech therapy juga boleh. Speech therapy ya, oke. Itu biasanya di dokter anak, Dok, atau gimana? Ada kok klinik-klinik speech therapy ya. Ada. Berarti sudah banyak informasinya ya, bunda-bunda dan mami semua. Semoga cukup menjawab pertanyaannya dari Ibu Egi Ramada. Kemudian ada pertanyaannya sebenarnya kurang lebih sama. Saya pilih yang mendekati saja ya, sebentar. Ada dari Widya Rahma. Katanya, dokter, belakangan ini saya sering sakit pinggang. Apakah ini bertanda saya kekurangan kalsium dan bagaimana dampak bayi jika ibu menyusui kekurangan kalsium? Ya, jadi memang kalsium itu sangat diperlukan sekali buat tulang dan buat otot. Tidak hanya tulang, juga buat otot ya. Pada masa menyusui, seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan kalsium itu 1.300. 1.300. Nah, kalau seandainya sumber kalsium itu sedikit-sedikit, ya akhirnya ya diambillah dari tulang ibunya. Ya, tulang ibunya. Makanya pada saat hamil nih ketahuan banget tuh daerah gigi ini paling nggak enak nih. Biasanya gusi berdarah, kemudian tulangnya jadi kayak remuk-remuk gitu ya. Karena memang dia kemungkinan besar kekurangan daripada kalsium ya. Nah, jadi sarannya adalah minumlah makan dan minumlah sumber kalsium yang cukup. Ya, sumber kalsium yang cukup. Kemudian juga yang penting sekali juga adalah karena memang kalsium ini dampaknya memang awalnya itu kekurangan kalsium. Kemudian osteoporosis dini. Nantinya baru osteoporosis yang tahap lanjut yang tulangnya jadi patah. Jadi nggak langsung tulangnya patah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi kekurangan kalsium dulu, osteoporosis dini sama osteoporosis yang tulangnya patah itu. Ya, jadi pada saat yang kalsium kurang ini yang pegel-pegel, kemudian juga tulangnya sakit, ototnya juga kadang-kadang kram, itu juga tanda-tanda daripada kekurangan kalsium biasanya. Jadi memang harus dikonsumsi dengan baik kalsiumnya. Oke, berarti memang sebenarnya tidak ada yang boleh kurang ya kalau jadi busui ya, Dok? Iya, terutama harus yang penuh protein semuanya. Tadi. Ya. Betul, jangan sampai makanannya juga nggak ada protein dan kalsium dan lain-lain ya, Dok. Adanya nasi sama mie gitu, jangan. Jangan. Nggak boleh ya, Dok? Oke, pertanyaan terakhir dari Ibu Tri Pujiati. Ini kayaknya kurang lebih ada mitosnya juga nih, bukan mitos sih, kebiasaan ibu-ibu Indonesia. Pertanyaannya adalah, Dok, faktor apa saja yang mempengaruhi kecerdasan anak selama masa menyusui? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian, bagaimana dengan jamu-jamuan sebagai ASI booster? Katanya, apakah berpengaruh terhadap pembentukan kecerdasan anak? Itu, Dok, jamu-jamuan. Boleh nggak, Dok, kita sebagai busui minum jamu-jamuan? Ya, jadi kalau jamu-jamuan ini sendiri itu disebut dengan kalau saya melihatnya itu alternatif ya. Jadi memang alternatif itu adalah memang kepercayaan seseorang ya. Jadi kepercayaannya. Tapi dari segi kedokteran itu jamu-jamuan hati-hati ya. Hati-hati adalah bahkan ada beberapa kasus yang kita temui itu yang jamu-jamu setelah melahirkan itu yang bikin katanya kandungannya cepat kering, itu malah luka di kandungan cepat kering atau lukanya cepat kering itu malah tidak bagus. Beberapa kasus tuh obat-obat ramuan Cina
kurma, jamu-jamuan yang lain ya. Jadi memang hati-hati, dan kandungan di jamu itu kadang-kadang masuk ke ASI. ASINya jadi pahit, bayinya jadi nggak mau nyusu. Masih ingat ya, kalau biasanya orang kalau mau menyapih malah minum jamu. Katanya supaya ASINya supaya pahit, bayinya nggak mau. Ya gitu ya. Ternyata Nah, jadi berpengaruh ya, Dok? ngaruh. Jadi hati-hati jamu-jamunya seperti apa ya. Jadi yang terbaik memang adalah makanan yang alami. Makanan alami adalah makanan yang kita makan sehari-hari ya, plus susu untuk yang menyusui ya. Nah, sedikit mengenai tadi bagaimana cara merangsang kecerdasan pada saat menyusui tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ya. Menyusui itu ada 2 proses ya, proses daripada memberikan nutrisi yang breast milk-nya, kemudian proses menyusuinya sendiri ya. Kalau yang dari menyusuinya sendiri yaitu, jadi kalau saat menyusui itu skin to skin-nya, ajak ngobrol, visual kontak ya, ngomong aja terus ke bayinya ya. Kalau bayinya lagi melek, kalau bayinya tidur jangan ngomong ya. Kalau bayinya lagi tidur itu ngomong ya. Nah, aja terus ngomong, bayi itu dengerin kok, dia ngerekam semua. Nyanyi ibunya, boleh nyanyi ya. Kemudian nutrisinya tadi ya, penuhi nutrisi ASI-nya itu dari protein, DHA, kalsium ya. Sayangnya zat besi memang tidak ditemui banyak di ASI. Zat besi itu lebih buat ibunya, karena pada saat ibu melahirkan, ibu kan ada risiko terjadinya anemia itu tinggi sekali. Ya, jadi zat besi itu memang cukupnya pada saat 6 bulan di ASI. Ketika 6 bulan udah nggak cukup lagi, makanya perlu MPASI. Ya, makanya jangan memberikan ASI eksklusif sampai dengan 8 bulan, bayinya pasti anemia. Harus 6 bulan saja. Dengan MPASI, betul. Ya, ASI-nya boleh lanjut ya, tapi MPASI-nya harus 6 bulan ya. Karena memang zat besi itu tidak sampai ke ASI. Ya, itu ilmu lagi ya. Jadi zat besi yang diminum ibu menyusui itu memang hanya sampai untuk ibunya. Sayangnya. Ya. Tidak disalurkan tidak terlalu banyak. Berarti memang busui juga harus tambahan zat besi, anak juga perlu zat besi dari makanan tersebut ya, Dok, nggak cuma dari ASI, karena ASI tidak menyalurkan si zat besi tersebut ya, Dok ya. Dengan baik, dia ada cuma sedikit ya. Sedikit ya, begitu kira-kira ibu-ibu jawaban dari dokter, semoga membantu segala keluh kesah yang ada dari materi yang sudah disampaikan, serta jawaban dari dokter yang luar biasa. Banyak ilmu lagi dari webinar hari ini. Nah, penanya tadi akan mendapatkan hadiah dari Prenagen ya, yaitu voucher Calcare senilai 100.000 dan produk UHT almond soya dari Prenagen. Selamat, nanti akan dikontak oleh admin. Oke deh, sesi dengan dokter sudah habis nih, sayangnya. Padahal masih banyak yang harus kita bicarakan. Tapi nggak apa-apa ya, Dok, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Diundang lagi sama Gebek Prenagen ya. Terima kasih, Dokter. Baiklah, demikian materi mengenai cara mengoptimalkan kecerdasan anak selama menyusui oleh Dr. Mulyaman. Sekali lagi, terima kasih, Dokter, untuk infonya. Saya bye dulu dong, Dok. Kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama, boleh. Kita foto bersama. Sebentar, ini bisa tidak di Zoom, tidak? Mami-mami yang yang videonya dimatiin, boleh dinyalain kalau mau kelihatan. Bu Gebi mau take a picture nih, Bu Gebi. Aku foto ya. Oke. Dokter. Oke. Ini yang saya foto 4 kali ya, soalnya ada 4 layarnya. Oke. Oke. Ini yang pertama. 1, 2, 3. Yang pertama sudah. 1. Oke, tunggu yang kedua lagi ya. Next, sebentar. Page 2. 1. 1, 2, 3. Oke, cakep. Bentar. Bentar ya, Bu. Beginilah biar kebagian kalau kita semua ya. Oke. 1, 2, 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Cakep kok, senyum ya. Lanjut. Oke, page terakhir. Oke, sip. Semuanya sudah. Oke, terima kasih. Dokter, terima kasih ya. Sehat selalu, Dok. Iya. Sampai jumpa, Dok. Oke.
Sudah selesai pembahasan dengan Dr. Mulyaman, seru banget pembahasannya. Dijamin nambah ilmu baru yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Jadi cocok banget nih buat para busui biar anak-anaknya pintar-pintar. Oke, sudah banyak sesi kita lalui. Kemudian kita masuk ke sesi apa? Yang pasti bagi hadiah. Ini sudah ditunggu oleh semua orang. Kita mau bagi-bagi hadiah. Kita undang dulu sama yang mau bagi-bagi hadiah ya. Silahkan Kak Min masuk. Kita mau bagi-bagi hadiah nih. Hai Kak Min. Sehat Kak Min? Sehat. Iya. Kita mau bagi-bagi hadiah Kak Min. Oke, silahkan kita mau hadiah apa dulu nih, host? Ya, pertama kita akan bagi-bagi dari Prenagen ya, Prenagen. Iya. Sebentar. Ya. Kita cari tahu apa sih hadiah dari Prenagen. Bentar ya Kak Min. Oke. Bentar ya. Host, silahkan di-share. Jadi ada hadiah apa? Kita itu ya Mak Min, undi. Kita undi ya. Betul. Mantap. Kita undi sesuai dengan nama account aplikasinya. Iya. Ya. Oke. Sekarang kita mau bagi-bagi hadiah dari Prenagen dan Calcare, yaitu untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang akan mendapatkan masing-masing voucher belanja 100.000 di Calcare dan dapat susu UHT almond soya. Mantap. Mantap. Oke. Silahkan Kak Min di-share nama-namanya. Oke. Sudah terlihat? Oke, ini dia. Sudah. Ya? Kita undi dulu. 1, 2, 3. Kita pemenang pertama hadiah Prenagen. Jeng 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 jeng. Siapa nih? Selamat. Farah Nazdia. Oke, sebentar Kak Min. Ya. Yang pertama tadi Farah Nazdia yang dapat Prenagen. Oke, sip. Lanjut. Kita undi lagi. Ke hadiah selanjutnya, sama dari Prenagen. Selamat Ibu Novia. Selamat Ibu Novia, dapat hadiah dari Prenagen. Yeay, 1 orang lagi ya. 1 orang lagi. Dapat Prenagen. Siapa nih? Ibu Meikilona. Meikilona. Oke, selamat Ibu Meikilona. Remove Kak Min, lanjut ke hadiah selanjutnya, yaitu dapat apa? Sebentar kita cari tahu dulu, dapat apa nih ya? Mana? Selanjutnya adalah door prize dari Little Palmer House, salah satu sponsor kita hari ini. Ada hadiah total belanja 2 juta yang dibagi menjadi 4 voucher, yaitu 200.000, 300.000, 500.000, dan 1 juta rupiah. Wow. Aku juga mau. Iya, siapa tahu nama kita yang keluar. Nggak ada dong Kak Min. Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut muter. Kita sebutin mulai dari yang terkecil dulu ya, 200, 300, dan 500. 200, 300, 500, 1 dan 1 juta juta. Ya. Oke. Dari 200. Sudah, lanjut ke pemenang 200.000 ya. 3. Rp200.000. Siapa dia? Selamat Ibu Maria Sihombing. Selamat Ibu Maria. Lumayan beli baju. Mamin? Sudah. Mantap. Oke, kita remove ya. Sekarang yang 3.000 rupiah. Ayo banyak-banyak doa Bunda. Dari semalam harusnya kita doa bareng ya Bun. Iya, benar. Selamat Ibu. Siapa nih? Rima Duyanti. Selamat Ibu Rima, dapat voucher Rp300.000. Mantap. Kita remove ya. Ini kita remove biar kebagian semua ya, yang udah kebagian nggak bakalan dapat lagi. Iya. Sekarang yang Rp500.000. 500.000 Kak Esther.
Aduh, deg-degan aku. Iya, padahal kita nggak ada namanya di sini. Selamat Ibu Dewi Juna. Dewi Juna. Selamat Ibu Dewi Wih, Juna dapat voucher 500.000, yang 500 ya? Iya. 500. Sekarang kita remove. Ini yang Sekarang ditunggu-tunggu. 1 juta. Wow. Bisa Belanja apa ya 1 nih. juta? Oke, muter. Bu, aduh Bu, deg-degan Bu. Selamat Ibu Rini Arisandi. Ibu Rini Arisandi, ya ampun, selamat ya Bu Rini, dapat voucher dari Little Palmer House senilai 1 juta. Keren banget, thank you untuk Little Palmer House yang sudah support voucher belanjanya. Selanjutnya ada satu lagi door prize. Wow, dari mana nih? Dari Gebek Indonesia pastinya. Mantap. Kita kasih tahu apa hadiahnya. Jeng jeng. Wow. Dapat 1 piece Anjasmara dan breast pump Colibri X1. Ini hadiahnya besar-besar ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjut undian, Kak. Oke, sekarang yang Anjasmara dulu ya? Yap, betul. 1, udah kelihatan? Sudah. Mantap, kita undi ya. 1, 2, 3. Siapa tuh? Ibu Eka Suwaryanti. Sudah difoto, Mami? Ibu Eka Suwaryanti dapat apa nih? Anjasmara ya? Anjasmara. Oke, dapat 1 Anjasmara. Sudah Selamat difoto, ya? Ibu Eka. Sudah. Mantap. Lanjut yang ke terakhir ya? Ini deg-degan nih. 1 piece Colibri X1. Kita undi ya. Jadi pengen menyusui nih. 1, 2, 3. Wow. Ibu Chandra Rosita. Ibu Chandra Rosita. Selamat. Ya ampun, beruntung banget dapat X1 dari webinar. Udah. Oke, sudah diumumkan semua door prize-nya. Seneng banget sudah bagi-bagi hadiah dari Prenagen, Little Palmer House, dan Gebek Indonesia. Selamat sekali lagi untuk pemenang yang beruntung door prize. Tepuk tangan dulu. Kak Min, terima kasih sudah bantu muter ya. Loh, aku bantu muter. Sama-sama, Mak Min. Bantu undi ya. Terima kasih Kak Min. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke, kita sudah berada di penghujung acara, tapi aku tidak habis hadiah lagi karena mau bagi-bagi hadiah lagi, tapi ini untuk post eventnya, bukan door prize, pokoknya bukan di webinar ini. Ini untuk post event. Apa aja sih hadiahnya dan bagaimana cara mengikutinya? Sebentar ya, ini aku geser dulu. Nah, setelah webinar selesai, Bu Ibu masih ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Caranya adalah share keseruan mengikuti webinar ini di feed Instagram. Kemudian boleh juga di grup Gebegers dengan caption menarik, foto bebas, fotonya boleh saat selfie lagi megang handphone atau screenshot tadi hasil webinarnya atau terserah, fotonya bebas. Kemudian gunakan hashtag GebekXPrenagen dan Gebek Breastfeeding Week. Dan pemenang ini untuk 2 orang. Jadi ada hadiah untuk 1 orang pemenang di Instagram dan 1 Facebook, masing-masing mendapatkan GoPay senilai 100.000 dan voucher Shopee senilai Rp100.000. Seru banget, dapat hadiahnya banyak banget. Bu Gebi habis ini mau ikutan mungkin post eventnya? Ikut dong. Ikut ya. Oke. Lumayan GoPay buat malam mingguan ya. Iya dong. Beli boba ya Bu Geb. Iya. Oke. Sesi sudah selesai semua dari mulai awal hingga akhir. Semua informasi sudah disampaikan yang semoga diterima dengan baik oleh para peserta webinar. Ilmu-ilmunya juga yang sudah disampaikan oleh dokter juga sudah disampaikan, yang semoga juga bisa diingat dan bisa dijalankan atau dilakukan oleh kita semua sebagai busui. Jadi jangan lupa Bu Ibu tetap menyusui sampai umur 2 tahun.
dibantu dengan MPASI yang berkualitas serta nutrisi yang baik agar dapat mengoptimalkan kecerdasan anak. Demikian webinar hari ini. Untuk post event jangan lupa ini 2 hari saja. Jadi berlaku dari hari ini sampai hari Minggu. Hari Senin sudah mulai kita umumkan. Oke, Bu Gebi ada tambahan mungkin Bu Geb sebelum kita tutup? Oke, dari saya mungkin terima kasih ya Bu Ibu udah semangat ikutan webinar Gebek. Ini yang kedua dalam masa pandemi ini. Nah, kita usahain sih setiap bulan pasti ada biar menjangkau ibu-ibu menyusui di seluruh Indonesia. Soalnya kalau kita event offline, katanya yang di luar Jakarta nggak bisa datang kan. Iya, betul banget. Nah, makanya dengan webinar by Zoom ini harusnya bisa menjangkau. Kalau next ada tema berikut, tema pengen webinar apa, boleh ya disampaikan ke Mimin. Boleh, terima kasih Ibu. Boleh ke Mamin, boleh. Terus dipakai Gebek aplikasinya, semoga kami bisa tetap menjadi partner menyusui ibu-ibu di Indonesia. Terima kasih ya, sampai jumpa. Baik. Oke, saya tutup webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasinya para busui di luar sana. Happy World Breastfeeding Week. Kemudian semangat mengasihi dan happy pumping. Terima kasih sudah join. Bye-bye. Wah. Oke, kita live ya. Oke, bye-bye.